No cut, no edit. Jumpa lagi sama saya Dokter Cindy di Shivlog. Nah, udah terkenal tahu nama Shivlog itu. Ih, masya Allah. Tuh aku di mana duduknya bingung dari tadi. Nah, aku tuh nggak sendirian ya teman-teman. As usual, as soon as possible. Ada Mbak Oki, ada Sulaiman, ada suamiku juga di situ, ada Sarah, ada susternya Sulaiman juga. Sulaiman. Jadi kita habis ada. Hai, Sulaiman lagi di rumah sakit nih. Doain ya. Mbak Oki, Sulaiman mau ngapain? Banyak yang nanya soalnya. Sulaiman mau operasi besok insya Allah. Oke nak? Dia belum tahu, jadi dia nggak mengerti, jadi dia nggak paham ya nak ya. Ya sudah ya. Tuh, tadi kita habis syuting vlognya Mbak Oki, sekarang di vlognya saya sendiri ya. Seperti biasa, kenapa kalau kita vlog di channel sendiri kok suka bingung mau ngapain? Ini cahayanya jelek banget sih dia. Cahayanya Nanti ini ada dimatiin deh. nanti Tapi diterangin. di situnya Tapi jadi apa-apa. gelap. Enggak, yang ini enggak, tapi itu ya. Maaf ya, ini perlampuan perlightingan. Karena Mbak Oki udah biasa di dunia perlightingan ya. Yang itu nggak boleh ada lampu. Nah, gitu dokter Adita. Nah, gitu. Itu ada ayah tuh. Nah, aku berasa di belakang tuh Dah. supaya aku tuh ngerasa kecilan Bilang gue badannya. gendut banget. Mbak Oki, jadi Sulaiman. Kok kameranya kamera depan sih? Kasihan loh Sarah. Cara lihat. Ini gimana caranya di switch ya? Sebentar ya guys. Nggak bisa. Matiin dulu, Ya, matiin. Dah. Nah, dalam video kali ini, Nah, aku seneng nih kalau diambil alih. Kalau tadi kan aku udah ambil alih ya itu pokoknya sekarang Boki. Aku diam aja, terima Boki aja. tuh mau ngasih tahu tips kalau kita mau bawa anak ke dokter. Oke, Pengalaman ini bagus nih. pengalaman 4 anak ya, karena kan bolak-balik dengan kasus yang berbeda-beda. Nah, semangatnya bagus. Jadi ini Silakan. kasusnya beda-beda deh. Kalau Mariam itu ke rumah sakit gara-gara campak. Oh iya. Campak, waktu itu campak. Khadijah itu ke rumah sakit gara-gara campak juga, dan dia itu punya masalah sama gigi dan telinganya. Oh iya. Jadi bolak-balik ke rumah sakit. Ibrahim bermasalah sama apa namanya? Yang sesak napas itu? Oh, pneumonia. Pneumonia. Pernah infeksi paru ya. Pneumonia, nafasnya sesak. Oke. Jadi dalam umur sebulan masuk ke rumah sakit, 6 bulan masuk ke rumah sakit, setahun masuk ke rumah sakit. Mm-mm. Sulaiman apalagi, kayaknya bolak-balik kayak hari ini aja Sulaiman masuk ke rumah sakit lagi. Jadi Boki sudah berpengalaman lah ya buat nganter anak. Ya cukup gitu kan. berpengalaman lah untuk ngajarin anak supaya nggak takut sama dokter. Nah, itu dia. Boleh tips and triknya silahkan. Pertama nggak boleh bohong. Oke. Nggak boleh bohong maksudnya, seperti Khadijah waktu itu kan kita mau cari tahu dia itu sebenarnya kenapa sih kok kupingnya gatal terus, kok dia garuk-garuk, kan dia ada alergi kan, kita nggak tahu alerginya apa, akhirnya kan harus ngambil darah, ya kan? Nah, Bunda. Bunda. harus dikasih tahu, nah ambil darah itu disuntik dan disuntik itu sakit, Oh, jadi anak-anak udah persiapan diri harus lah bilang. ya. Jadi kan banyak orang tua bilang suntik itu nggak sakit kok, cuman ini cuman itu gitu kan, nggak sakit. Makanya bilang Khadijah harus ngambil darah. Kenapa? Kita harus kasih tahu alasannya. Anak-anak itu dia udah ngantuk dia. Udah. Kasihan. Jadi anak-anak itu sudah bisa diajak bicara untuk dia paham umur 3 tahun deh. 3 tahun tuh sebenarnya udah ngerti gitu. Jadi kayak waktu Khadijah akan diambil darah untuk ngecek alerginya supaya Khadijah nggak gatal-gatal lagi dan kupingnya nggak sakit lagi. Dan harus ngambil darah, disuntik itu sakit. Yeah. Tapi sakitnya hanya sebentar gitu. Jadi biarin aja dia tahu. Jadi nggak boleh, enggak kok nggak disuntik tiba-tiba dicus, kan bohong kita. Iya. Nggak Mohon boleh. maaf, ini saya sampaikan dulu ke susternya kali ya. Saya nggak tega. Ya ada. Jadi ingat tragedi Yusuf masih kecil soalnya. Ngapa sih masih kecil bun? Ini artis kita mau bobo dulu. Biasanya masih kecil kenapa bun? Nggak, kalau ngantuk kayak pasti minta bobo. Oke. Lanjut, jadi itu nggak boleh bohong yang kedua. Termasuk juga Ibrahim akan disunat ya. Disunat itu rasanya memang. Jadi kalau misalnya disuntik, bilang disuntik dan bilang itu sakit kalau memang itu sakit. Atau misalnya dokternya cuma mau lihat ini, bilang sejujur-jujurnya. Kayak Mariam juga gitu, Mariam kan disuntik giginya. Iya. Gara-gara dia mencabut gigi. Mariam akan disuntik karena gigi Pastinya. belakangnya udah tumbuh. Dan disuntik itu sakit sebentar. Tapi kan kadang anak tuh suka berontak, nggak mau. Nah, PR-nya gimana tuh? Ngebujuknya dengan pelan-pelan kah, atau dengan ketegasan, atau reward kah, hadiah kah? Nah, Boki Nggak, gimana? Boki bilang gini, mari kita kasih tahu kalau dia nggak dilakukan itu akibatnya apa. Oke. Kalau Jadi dilakukan, anak, iya, dampaknya benar. apa? Betul. Kayak Yusuf pernah, ini hal sepele, kayak Yusuf misalnya habis pipis nggak mau pakai popok gitu. Jadi Yusuf kalau nggak pakai popok nanti bobonya digigit nyamuk, digigit laron, atau digigit pokoknya semut gitu. Nanti kalau digigit merah, bengkak, hal-hal kecil, tapi anak jadi kayak menerima kan, oh gitu ya, akhirnya mau Iya. gitu.
Kayak Mariam kan, Mariam nggak mau disuntik giginya biar cabut sendiri. Oke Mariam, ini pilihan Mariam, terserah Mariam. Uma hanya kasih tahu, Masya Uma Allah. hanya kasih pilihan beberapa. Dewasa banget bahasanya, ini patut dicontoh. Bagi bilang gini, pilihan pertama adalah oke nggak disuntik, tapi gigi Mariam yang gigi dewasanya udah tumbuh dan tumbuhnya tuh udah Wah, tumbuh besar gitu. pemahamannya dalam juga ya. Sehingga kalau ini nggak dicabut, gigi susu nggak dicabut, Iya. gigi Mariam ada 2. Ih, keren banget. Ini Uma kasih gambar, kan anak-anak visual banget ya. Ini Uma kasih gambar. Ini gigi yang bertumpuk-tumpuk tuh kayak Lucu gini. banget, kan aku bayangin. Betul. Wih, kayak Jadi gitu, guru Mama. terbaik ya, ada orang tua sendiri sih, benar. Gigi yang bertumpuk-tumpuk kayak gini. Mariam mau giginya bertumpuk di depan ada, di belakang ada, depan ada, belakang ada. Wah, ini ilmu nih Betul. betul. Nggak mau Uma. Oke, kalau nggak mau, gigi Mariam sekarang belum goyang yang gigi susu. Sementara gigi belakang udah tumbuh, harus dicabut. Cara dicabut gimana? Disuntik, karena dia belum goyang. Kalau disuntik akibatnya gigi Mariam nggak bertumpuk lagi, sehingga jadi rapi. Mariam tinggal dorong pakai lidah, nanti giginya akan maju jadi rapi. Keren banget. Jadi dikasih tahu konsekuensinya kalau dia mau pilih yang itu, konsekuensinya begini. Kalau dia pilih ini, konsekuensinya begini. Terus akhirnya Bagi bilang, terserah Mariam mau pilih yang mana. Akhirnya Kalau kasih menurut pilihan Uma, sama dia. kalau menurut Uma bagusan yang ini. Jadi terserah Oh. Mariam. Sebenarnya itu juga Bagi ngomong ke Nia dan ke Ria. Iya, sering sih. Bagi cuma ngasih Betul. tahu, terserah mau pilih yang mana. Iya. Kalau nanya Bagi sarankan yang ini, tapi kan yang menjalankan kalian gitu kan. Kita kasih opini kita pribadi tapi mengarahkan juga kasih pilihan ya. Tapi ya dia harus pilih sendiri kan gitu. Akhirnya Mariam bilang, yaudah Mariam mau dicabut. Yaudah berarti kalau mau dicabut rasanya seperti ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti akan sembuh dalam waktu sekian gitu. Jadi dia udah punya gambaran. Pernah gitu. nggak suatu saat tuh Mariam atau yang lain kayak nggak mau, tetap keras kepala nggak mau gitu? Mogi pernah nggak melakukan sesuatu? Pernah. Kasih hadiah kayak atau apa? Dia nggak mau diperiksa misalnya. Oke. Seperti Khadijah ini kan dia minum susu malam-malam nggak mau lepas susu mengakibatkan giginya jadi berlubang misalnya. Khadijah nggak mau diperiksa dokter. Mogi bilang nggak apa-apa. Oke, nggak mau diperiksa akibatnya gigi lubang dan gigi sakit. Akhirnya nggak apa-apa Uma, giginya sakit. Oke, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Dia kan nangis sendiri, sakit sendiri, besok-besok sakit sendiri iya. Uma. Akhirnya dia bilang Uma mau ke dokter. Oh, Dia lucu sendiri yang minta. banget. Mungkin nggak panik anaknya nangis gitu. Oh, kok cion gitu-gitu. Nggak apa-apa, biar dia ngerasain bahwa Oh. kan Bagi udah bilang di awal, biar dia ngerasain bahwa itulah akibat kalau tidak mau pergi ke dokter. Berarti Seperti itu. pendewasaan juga ya penting Nggak ya. apa-apa, biar dia tahu bahwa rasa sakit yang karena dia nggak mau ke dokter tuh seperti itu, biar dia rasain. Akhirnya dia minta sendiri Uma mau ke dokter. Akhirnya sekarang Mariam, Khadijah, Ibrahim semuanya udah otomatis akan bilang Masya Allah. mau ke dokter kalau dia udah Keren. ngerasa sakit. Sekarang udah begitu. Jadi jadi ada satu masa kayak kita nggak boleh terlalu memanjakan ya, misalnya sakit, oh sini sayang sana apa, gimana menurut Boki? Eh, Ada masanya nggak memaksakan ke dokter kalau nggak urgent banget gitu. Oh, oke. Nggak memaksakan ke dokter. Jadi kayak Maria Khadijah nih misalnya, Uma kuping Khadijah sakit gatel. Kenapa? Karena Khadijah tahu sudah alergi susu sapi misalnya. Tapi Khadijah masih minum susu sapi, itu akibatnya. Kan Uma udah bilang nggak boleh minum susu sapi atau bahkan berhenti, bisa minum yang lain gitu. Jadi dia ngerti akibatnya apa gitu. Oh, gitu. Itu cara supaya anak-anak kita nggak takut sama dokter. Betul. Jadi biasanya kan kayak nanti kalau misalnya bandel disuntik sama dokter gitu, jadi Nggak berarti boleh. harus dijauhin ya. Nggak boleh kayak Hati-hati gitu. ya. Jadi Betul. akibatnya di kepala mereka dokter itu jahat dong. Betul. Saya Dokter- merasa diomongin nanti dokter itu membuat dia sakit dong. Padahal kan dokter sayang sama dia. untuk menyembuhkan ya. Ah. Betul sekali. Terus kalau misalnya yang untuk Ibrahim Sulaiman yang masih bayi ini, Boki gimana dong? Kan misalnya mau operasi nih, terus mungkin nggak ngerasa. Oh ya, sama satu lagi Bagi mau cerita. Ini Bagi belum cerita kemana-mana. Boleh. Tentang Nah, parenting nih. Nah, ini ilmu penyakit Ilmu dalam. parenting. Pendidikan anak usia dini nih, Iya. Boki keren nih ilmunya nih. Pernah Mariam mungkin karena anak-anaknya jadi dia kesel, dia sebel, dia pukul gurunya. Oh. Guru les. Pukul guru lesnya dia. Oh, gitu. Eh, Kencang atau enggak? pokoknya pukul yang nggak tahu, pokoknya nggak mau gitu, namanya anak ya, Iya. nggak mau Lagi belajar bad mood gitu, kali ya. nggak mau belajar. Padahal menurut Boki Mariam sudah besar karena dia umurnya sudah 6 tahun atau 7 tahun gitu. Oke. Akhirnya Boki bilang begini, Mariam, Uma boleh ngobrol sama Mariam, kita ngobrol berdua. Jadi nggak boleh kakak-kakaknya ngeliat, nggak boleh, karena ntar adik-adiknya ngebully dia loh. Oh, dimarahin Uma, kan gitu kan? Lucu Nggak banget. boleh. Uma mau bicara sama Mariam. Oke Uma, biasanya dia tahu. Terus? Iya Uma, duduk sini kita ngobrol berdua gitu. Di kamar ya, Boki ya? Di kamar. Sidang loh, Iya. keren loh. Uma tahu tadi Mariam pukul gurunya. Uma tahu pasti Mariam capek atau Mariam lagi kesel. Uma tahu, tapi menurut Mariam itu perbuatan yang bagus atau tidak? Uma bilang gitu. Terus dia diam kan, karena dia tahu dia salah, dia diam. Itu salah Uma. Kalau salah, Mariam harus apa? Minta maaf Uma. Oke, kita ke rumah gurunya, kita minta maaf. Iya, lucu banget. Itu sudah jam 8:30 malam. Oh. Mariam capek, Mariam ngantuk. Gua kebayangin tahu. Mariam ngantuk gitu. Nggak boleh Mariam, karena itu perbuatan yang tidak baik. Kita harus minta maaf. Mbak Ki bilang gitu. Akhirnya Mbak Ki bilang, oke, sekarang kita harus ke rumah guru Mariam. Dan sekarang Mariam siapin surat, tulis surat minta maaf.
Dan Mariam siapin hadiahnya apa aja di rumah kita yang masih baru, Mariam siapin hadiahnya. Singkatnya adalah dia nulis surat untuk gurunya. Fotonya ada sih sebenarnya, videonya juga ada. Nulis surat untuk gurunya dan kemudian akhirnya kita ke rumah gurunya. Malam itu juga. Wow. Hujan-hujan tuh, setengah jam lah perjalanan ke rumah gurunya. Terus dia masih gengsi kan. Lucu banget. Masuk ke rumah gurunya, oh nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa kok, nggak apa bu, Mariam mau minta maaf. Terus dia gini, dia nggak mau lihat ibunya, ada tuh videonya, ya dia malu kan, dia malu, dia gini kayak gini nggak mau ngeliat gurunya, gitu. Nah, tapi kenapa harus malam itu juga? Supaya dia dapat pelajaran di kepalanya bahwa itu, supaya dia ingat itu perbuatan tidak baik yang dia tidak boleh ulangi lagi. Sehingga sampai harus serepot itu ke rumah guru jauh-jauh malam-malam hujan-hujan gitu. Biar nggak diulangin lagi. Karena percuma kalau Baki bilang itu nggak bagus ya nak, besoknya diulangin lagi. Gitu. Oke, ilmu baru tuh. Harus sedikit pengorbanan untuk dia ngerti bahwa itu perbuatan yang nggak boleh begitu gitu. Kalau masalah Khadijah dulu pernah ini nggak sih kayak banting itu gadget? Mariam banting gadget. Bukan Khadijah ya? Banyak kasus-kasus lah. Intinya adalah kalau anak-anak begitu boleh Uma ngobrol sama Mariam. Ini penting banget sih, aku bakal aplikasikan juga kalau Yusuf nanti udah besar juga. Tapi kalau di depan anak-anak lain ya. Karena kalau anak-anak lain pasti kakak dimarahin. Kakak dimarahin. Biasanya kayak gitu. Jadi kita ngobrol terus biasanya kita harus bilang gini, Uma sedih, kita harus bilang perasaan kita nak. Oh iya benar. Benar, itu kayak touching banget sih, menyentuh banget kalau anak tuh denger bundanya seperti itu ngomongnya kan. Pernah satu cerita nih, Khadijah nggak bikin PR. Nggak bikin PR pada saat itu susah banget dia entahlah hari itu dia lagi main sana sini Bokinya lagi ada kerjaan yang harus segera pergi. Dia udah nggak bisa ditanganin sama yang lain-lain. Jadi Uma bilang gini, Khadijah boleh Uma bicara, ini ada kewajibannya Khadijah, Uma mau dampingin Khadijah ini biar cepat selesai. Uma sedih nak, dia udah diam tuh kalau udah bilang Uma sedih nak, dia udah diam. Anak-anak udah diam. Hati sih udah. Uma sedih dan Uma capek, boleh nggak tolong Uma nak? Dan Uma kan tolong Khadijah untuk buat PR juga, boleh nggak tolong? Uma tahu Khadijah juga capek. Lucu tapi banget. kita bisa kalau kita sama-sama. Itu Khadijah dengerin gitu ya? Iya, dia dengerin, udah berkaca-kaca. Lucu banget, aku bayangin Khadijah. Jadi gimana? Mau buat PR-nya kapan? Sekarang mau Uma bantuin, karena kalau enggak Uma sedih dan Uma marah. Tapi ngomongnya kayak gitu. Nadanya itu ya. Uma sedih dan Uma marah, nak gitu. Terus itu dia cuma lihat gitu, akhirnya ya mau dikerjain sekarang. Ya udah, endingnya ada Uma peluk, Boki peluk kan, Boki bilang Uma tuh sayang banget sama Khadijah. Nangis kan Boki? Enggak. Uma tuh sayang sekali sama dia. Jadi setiap ujung dari marah itu Uma peluk dan Boki bilang Uma tuh sayang banget sama Khadijah. Kita sama-sama ya nak. Gitu. Terkadang kan kita harus ini kan mengucapkan cinta, mengutarakan tiap hari, ya kan? Sini juga kayak gitu sama Yusuf, I love you, I love you. Bunda sayang Yusuf sayang sama Bunda nggak? Terus dikis. Kadang anak juga mengikuti kan, Yusuf sayang Bunda, kadang sayang Bunda, dipeluk kayak gitu teman-teman. Kadang kan biasanya ada orang tua yang misalnya gengsi ngomong ke anak, jadi sampai besar pun jadi gengsi untuk mengutarakan cinta. Kadang anak-anak nggak paham bahwa kita mencintai mereka. Kadang kita melakukan apa, anak-anak bilang orang tua saya nggak sayang sama saya, karena mungkin dia nggak pernah dengar verbal. Jadi kita harus bilang I love you, mama sayang atau bunda sayang, selalu harus bilang begitu. Kayak gitu misalnya kiss pipi kiri, pipi kanan, kening. Kalau sini bisa ke dagu Yusuf juga, peluk sebelum tidur. Yang ngerian sama orang tuanya itu bener-bener ini banget sih, pemasukan banget. Karena ada di zamannya Rasul itu kan orang yang nggak pernah cium anaknya. Kata Rasul, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi tetap harus sayang itu perlu gitu. Oh nangis ini pundaknya. Habis marah peluk anak itu, nah Uma minta maaf ya nak. Boki juga sering bilang gitu, Uma minta maaf ya sayang. Sama satu lagi terakhir nih. Apa tuh? Ibrahim umurnya 3 tahun sekarang udah bisa nasihatin Boki. Ih Masya Allah. Jadi pernah pada suatu ketika di rumah kan ada ART. Kadang-kadang kan kita namanya manusia kan kadang kita ada menegur ART gitu kan. Betul. Nah, kalau ketika ada ART yang berbuat tidak tepat lah dalam pekerjaannya, kemudian Ibrahim bilang gini, Uma, istighfar Uma. Lucu banget, dewasa banget. Istighfar Uma. Lucu banget, aku bayangin Ibrahim kayak gitu. Kenapa anak Uma? Itu kan Mbak juga manusia Uma. Ngomongnya gitu, Mbak juga manusia kayak Uma ngapain aja gitu kan. Mbak juga, mungkin juga heran dia dapat kata-kata itu dari mana gitu. Dia nonton Umanya pas lagi virtual kan. Mungkin Mbak itu manusia, padahal mungkin nggak ngapa-ngapain juga. Itu dia bilang, Mbak itu manusia Uma, istighfar Uma nggak boleh gitu. Jadi dewasa banget loh. 3 tahun tapi bisa bilang gitu. Jadi mungkin langsung bilang iya betul Ibrahim, Uma minta maaf ya Uma salah. Emang itu tidak betul, nggak begitu cara menegurnya, nggak betul gitu.
Jadi kalau kita salah ya kita mengakui bahwa itu salah. Kayaknya Ibrahim pengamat banget sih. Mungkin pernah lihat Mbak Oki menegur baik-baik kakaknya, Iya. diliatin. Ibrahim Iya. tuh pengamat banget. Iya. Dia sekarang bisa bilang sama Mariam, sama Khadijah, Kakak Mariam, ngomong yang baik Kakak Mariam. Kayak gitu dia bilang gitu. Hebat. Ngomong yang baik kan Kakak Khadijah suka bentak-bentakan, Kakak Khadijah ngomong yang baik, kasih yang baik Kakak Ih, Khadijah. dewasa banget. Kadang kan Khadijah suka lempar kan, Iya, lempar iya, barang betul. untuk Ibrahim dilempar barang, Kakak Khadijah lempar yang baik Kakak Khadijah gitu. Jadi Baik banget lucu. anak-anak itu niru apapun yang kita lakukan, apapun Lingkungannya ya. yang dia dengar, yang dia lihat. Pengasuhnya Jadi juga sangat Masya Allah. hati-hati. Pengasuh Ibrahim juga kan, pengaruh juga. Anak itu sebenarnya nggak ada yang nakal, teman-teman sekalian. Dia itu bisa kehilangan arah karena orang tuanya mungkin yang tidak intens kepada dia. Jadi nggak ada anak nakal. Yang ada adalah mungkin kita kurang bonding kepada dia. Mungkin kita kurang kurang memberikan kasih sayang yang dia pahami gitu. Jadi kalau kita nggak anak nakal, bukan anak yang nakal, tapi coba introspeksi orang tuanya, mungkin kita kurang pendekatan kepada dia, kurang kurang memeluk dia, kurang mendengarkan dia, seperti itu. Jadi kita bisa jadi versi orang tua terbaik untuk anak kita sendiri Mbak Oki ya. Terus Betul. belajar. Oke, udah 10 menit ya Sarah ya? Lama itu. Oke, thank you teman-teman. Doakan semoga operasinya lancar dan sehat selalu, dan juga lihat OCC Show setelah ini lah ya. Doakan terus semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum.